Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Elsiranika. Saya Agustina. Saya Dea Amanda. Saya Dini Putri Pradikti. Saya Selfie. Kami dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, maksud dan tujuan kami untuk membuat video ini adalah kami ingin menganalisis materi tentang musik kontemporer dan menganalisis video tentang musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang biasanya dimainkan tanpa menggunakan alat musik asli. Tetapi, alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya. Kata kontemporer mempunyai makna kekinian atau saat ini dalam bahasa Inggrisnya adalah contemporary yang secara harfiah berarti semasa, zaman, sebaya, dan seumur. Dalam pemahaman di Barat, didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan waktu, sebuah dinamika linear yang melihat dan mengimplementasikan kembali kepada sesuatu yang pernah ada, dinilai reaksioner dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Di Indonesia sendiri, musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali, yang ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya. Berkreasi musik berarti mengembangkan gagasan yang ada pada diri untuk direalisasikan dalam bentuk karya musik. Proses penciptaan suatu karya musik tidaklah mengikat, tetapi melalui suatu prosedur. Ide dalam membuat karya musik tidak bisa dipaksakan. Ide yang datangnya dari pengendapan perasaan hasil sentuhan kondisi sekitar akan terasa lebih murni jika dibandingkan dengan karya yang dipaksakan. Misalnya karya yang dibuat karena suatu tugas. Menulis komposisi musik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Teknik. Anda telah mengenal berbagai macam teknik berkarya musik, antara lain teknik repetisi, teknik variasi, dan teknik kontras. Dalam teknik repetisi, melodi yang sudah ada diulang kembali secara utuh dan digunakan untuk syair yang berbeda. Dalam teknik variasi, frasa melodi pada syair tertentu diulang kembali dengan diadakan perubahan. 2. Prosedur. Berikut prosedur yang dapat Anda lakukan sebelum membuat suatu karya musik. 1. Menentukan jenis karya yang akan dibuat. 2. Menentukan irama, melodi, dan ekspresi. 3. Menentukan bentuk lagu. 3. Media. Media yang digunakan dalam musik berupa bunyi-bunyian atau kertas partitur. 4. Materi. A. Menentukan melodi lagu. Teknik dalam menciptakan melodi secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Menentukan nada dasar. 2. Menentukan akor. 3. Menciptakan melodi. 4. Menyusun frasa musik. Unsur-unsur seni musik. Unsur-unsur musik itu adalah suara, nada, ritme atau birama, melodi, harmoni, dan notasi. Ekspresi musik. 1. Tempo. Tempo dapat diartikan sebagai kecepatan ataupun kelambatan lagu yang didengar atau dinyanyikan. 2. Tanda dinamik. Dinamik adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan keras dan lembutnya permainan sebuah karya musik. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi. Artinya, musik adalah pengungkapan ide melalui seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi atau suara menurut waktu. Unsur dasar musik berupa irama, melodi, dan harmoni. Adapun unsur lainnya berupa gagasan, sifat, dan timbre yang juga didukung oleh unsur ekspresi serta disusun secara indah. Keindahan akan lebih terasa oleh adanya jalinan nilai-nilai estetis yang selaras dan artistik. Untuk melihat keindahan dalam seni musik diperlukan suatu aktivitas kreatif. Salah satunya adalah dengan melakukan analisis. Analisis musik tidak berarti menjelaskan komposisi karya seseorang,
Akan tetapi, analisis musik lebih cenderung ke prinsip-prinsip yang universal atau setidaknya mencari rumusan-rumusan konsep menyeluruh untuk menjelaskan makna, gramatika, dan mekanisme karya musik, serta menemukan nilai estetis musik. Sebagai langkah selanjutnya, untuk melakukan analisis musik, perlu adanya pengenalan secara dalam terhadap tanda-tanda musik, aspek, dan unsur musikal. Hal tersebut dikarenakan dalam karya musik terdapat berbagai simbol dan tanda-tanda untuk dapat diketahui. Seni musik merupakan simbolisasi pencitraan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Notasi sebagai salah satu elemen musik merupakan simbol musik utama yang berupa nada-nada. Melalui notasi, kita dapat menunjukkan secara tepat tinggi rendahnya nada. Nada ditulis dengan simbol musik dinamakan not. Untuk menulis not atau notasi balok, diperlukan garis-garis para nada karena notasi balok biasanya tersimpan pada para nada atau balok not yang terdiri dari 5 garis sejajar. Aturan penulisan notasi pada garis para nada adalah sebagai berikut. 1. Bagian kepala notasi miring ke kanan atas. 2. Arah tiang tegak lurus 2,5 spasi. 3. Notasi di bawah garis ketiga, arah tiang ke atas, dan notasi di atas garis ketiga arah tiang ke bawah. 4. Notasi pada garis ketiga, arah tiang boleh ke bawah atau ke atas. 5. Bendera notasi, baik tangkai ke atas maupun ke bawah, selalu ke arah kanan dengan panjang kurang lebih 2 spasi. 6. Beberapa nada dalam satu ketukan benderanya dapat disatukan jika masih dalam satu birama. 7. Apabila garis para nada tidak cukup, dapat menambah garis bantu atau garis penolong. Hakikat dari seni merupakan simbol dari suatu hasil aktivitas dan kreativitas manusia dalam menjalani kehidupannya, dan suatu karya seni yang artistik di dalamnya sudah tentu mengandung makna yang bernilai. Realisasi dari nilai-nilai artistik dapat terungkap dalam berbagai bentuk seni, baik tradisional, modern maupun kontemporer. Bentuk seni tersebut diwujudkan melalui musik, tari, rupa, dan teater. Semua wujud seni tersebut memiliki ciri garapan berdasarkan pola-pola yang sudah baku, yang berfungsi sebagai presentasi estetis, seperti dalam kegiatan yang bersifat religius, edukatif, sosial, serta ritual yang tertuang melalui berbagai upacara dan berkreasi seni. Tema dari embat-embatan yaitu alunan irama yang saling saut menyaut bergantian menggunakan alat musik seperti angklung, seruling, dan lain sebagainya. Suara alat musik tersebut dikemas menjadi satu kesatuan sehingga membentuk irama yang indah. Pertama, dapat mengetahui apa itu musik kontemporer serta jenis dan teknik yang digunakan. 2. Musik kontemporer dapat digunakan sebagai sarana komunikasi seperti penyampaian pesan dan gagasan. 3. Sebagai hiburan, dengan mendengarkan alunan alat musik yang indah sehingga berpengaruh pada suasana hati. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian materi.
Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.